Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak Wakanda dan Mak Wakanda. Hari ini kita coba menghadirkan sesuai dengan janji kita kemarin, menghadirkan Raden Rahmat Aditya. Bukan Raden Rahmat Aditya. Yang hari ini baru Sumpah dokter. Sunduk. Ya. Silakan Ibu Desi sebagai Mama Wakanda. Oh iya, sebelumnya banyak selamat dulu buat Mang Adit ya. Selamat ya nak ya. Hari ini sudah sumpah dokter. Mama sampaikan bahagia dan bangga, bersyukur sekali punya anak iman. Mama selalu mendoakan semoga Emang menjadi dokter yang baik dan benar, memberikan ilmu Emang untuk kebaikan dan juga bermanfaat untuk orang banyak. Amin ya rabbal alamin. Mang Adit ini anak pertama. Nama lengkapnya Raden Rahmat Aditya. Sudah disampaikan kemarin kenapa dia berikan nama itu, dan artinya pun sudah dijelaskan seperti apa. Tapi dari 3 anak ini memang anak yang paling aktif, luar biasa aktifnya. Dan Mang Adit ini mendapatkan kasih sayang yang full nih, luar biasa, karena ini anak pertama, cucu pertama, keponakan pertama dari semua. Jadi tertumpah rasa sayang itu ke Mang Adit. Termasuk rasa manjanya juga tertumpah buat Mang Adit. Para tantenya itu Uwa, Andi, Binda, Bisu dan semuanya itu, Pak Ajo, Pak Pangkal, semuanya itu sangat memberikan kasih yang luar biasa untuk Mang Adit. Kakek, nenek, bayi, bakas dan semuanya. Tapi alhamdulillah nggak menjadikan Mang Adit anak yang manja. Mungkin justru menjadikan anak Mang Adit anak yang mandiri, karena memang mama mendidiknya sedikit agak keras dibandingkan abang dan Devi, bukan anak pertama ya. Dan juga mungkin belum seperti sekarang ini. Jadi memang merangkak dari bawah. Berproses. Nah, Mang ini ikut di dalam proses kita gitu ya. Proses keluarga ini, kalau mungkin adiknya Abang Dava, apalagi Baby itu sudah merasakan apa ya? Bukan enaknya, kemudian sudah merasakan hasil daripada kerja keras papa sama mamanya lah. Tapi kalau Mang Adit ini memang dari berjuang dia melakukannya. Tapi lebih bagusnya sebenarnya memang cerita masa kecil Mang bagaimana? Masih ingat nggak anak? Ya ingat. Masih ingat semua proses Mang dari wadah seperti apa yang coba ceritain? Untuk seluruh orang lah, untuk orang Waikanan ataupun yang pernah kenal papa dan mama. Jadi mungkin di pandangannya mungkin alhamdulillah udah sukses gitu ya, punya banyak rezeki gitu. Cuman banyak yang nggak tahu justru kita tuh benar-benar dari nol. Dulu tuh Mang tuh sempat nemenin papa mama susah bareng. Mungkin adik-adik tuh dua-duanya adik tuh masih belum ada yang ngerasain susahnya sama kayak Mang. Jadi dulu tuh sampai kita tuh kerjanya naik angkot aja gitu, terus makan ayam aja waktu itu sampai kita harus bagi bertiga, bagi berempat kita makan ayam goreng. Ada Binda, gitu. Jadi mungkin itu yang perlu diketahui oleh orang-orang. Benar, jelaskan. Kategori yang disampaikan itu bukan berarti materi saja atau gimana, bukan. Sebenarnya itu bentuk sebuah idealis papanya. Papa tidak memanfaatkan tanda kutip ada sama kakek untuk tidak memanfaatkan apa yang dipunya ayah sama ibu. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Mengerti sekali bagaimana cara mendidik anak. Ayah sama ibu ingin sekali memberikan semuanya luar biasa untuk Mang Adit, tapi karena menghargai keputusan mama sama papa, alhamdulillah bisa mengerti apa yang kami inginkan. Terima kasih banyak buat ayah sama ibu. Nah, setelah orang ya pokoknya dia masa kecilnya mungkin sama kayak orang pada umumnya, tapi ya jauh lebih erat dengan orang tua gitu. Papa dulu sebelum jadi bupati kan jauh tuh masih jadi pengusaha kota dewa, pengusaha dulu. Usaha betul. Iya, tukang kebun lah. Saya bolak-balik gitu ditinggal. Jadi memang banyak pengorbanan loh gitu. Jadi pentingnya nih buat semua orang gitu harus tahu pengorbanan yang diberikan orang tua, terutama papa sama mama ini apa sih gitu. Jadi jangan lihat ternyata enak ya hidupnya Pak Bupati ini sama Bu Bupati, enggak, itu jauh dari sebelum itu, dan saya saksi hidup gitu. Sedangkan adik saya nggak pernah ngerasain. Dan justru itu menjadi modal yang sangat besar bagi saya gitu. Jadi lebih menghargai sesuatu, lebih kenal apa itu, gimana caranya melangkah dari awal gitu. Sedangkan mungkin banyak orang nggak mengalami kesempatan itu. Bang ceritain dong, jadi kenapa mau pilih fakultas kedokteran? Bentar. Mau terima kasih dulu buat Mang Adit nih ya. Mang Adit tidak pernah mengeluh. Tidak pernah mengeluh dari kecil. Mama ajak, Yuna yuk kita naik angkot, Yuna kita naik ojek.
kita jalan kaki ke sekolah. Alhamdulillah Mang Adit Naik beca. tidak bersyukur naik beca. Selalu kita punya mobil, cuman mengenalkan ke Mang Adit untuk itu hidup sederhana, karena memang anak pertama, pengennya kan dia tahu semuanya. Alhamdulillah Mang Adit tidak pernah mengeluh, selalu bahagia dan senang-senang aja. Diberikan mainan yang harganya murah sekalipun, Mang Adit senangnya luar biasa, alhamdulillah. Dan bahkan mungkin Mang Adit tidak mengenal mainan-mainan yang mahal, justru mainan-mainan tradisional yang mengenal pedang bambu dan lain-lain, alhamdulillah. Belinya di pasar. Ya, nah bersyukur, terima kasih ya nak ya, terima kasih nih. Itu juga yang sudah Papa ajarkan, memang buat Mang Adit aja seperti ini, memang kesederhanaan, memang terendah hati, itu harapan Mang sama Papa. Semoga terusnya seperti itu. Amin. Ini sebenarnya yang membuat bahagia masa kecil itu, kalau saya pribadi sih orangnya ini ya, orangnya family oriented banget, senang sama keluarga, terutama adik-adik, terus sepupu atau om-om, tante, terutama kakek sama nenek saya sendiri. Jadi ya, dan mereka nggak pernah lepas kasih sayang sih dari itu. Terus tadi Papa nanya kenapa milih kedokteran tuh kan? Wah, dan itu kan pilihan Mang Adit. Iya, sama sekali nggak ada ya, pokoknya kan gitu, nggak ada kesan. Awalnya tuh ngeliat Papa itu pinginnya jadi bisnismen awalnya. Jadi dulu sebelum saya sempat pindah SMA ya, karena satu dan lain hal, awalnya tuh masuk IPS. Kayaknya seru nih jadi bisnismen gitu. Nggak ada gambaran sama sekali, terus pindah sekolah, dites ulang, oh ternyata jauh lebih mumpuni dan disuruh minta masuk IPA. Nah, semenjak itu ya karena jatuh cinta sama biologi, ini untuk Bu Sri juga, mungkin Bu Sri nonton ya, ini salah satu guru biologi saya. Alhamdulillah nilai saya itu nggak pernah jelek lah, mungkin bisa dibilang di atas cukup baik, di atas rata-rata mungkin untuk biologi ya. Sampai dulu jadiin tutor, bimbel segala macem, bimbel internal buat teman-teman. Terus itu jatuh cinta nih sama biologi. Terus Papa ngomong udah jadi dokter aja gitu, cuma nyaranin aja. Cuman ya setelah itu dipikir-pikir, udah suka biologi, dia buat apa lagi kalau ilmunya nggak dipakai buat nyelamatin orang, istilahnya gitu. Kita lihat potensi ya soalnya ada. Terus ya udah, buat nggak usah pikir panjang juga lah, jadi langsung aja untuk pilih kedokteran. Tapi perjalanan untuk mencapai dan keterima kedokteran itu sangat susah gitu, nggak mudah. Itu ingat banget dulu pertama kali daftar itu di UGM sampai 2 kali tes, nggak dianterin yang pertama kali itu. Firman juga setengah hati sebacanya kan. Habis itu kelas internasional juga nggak keterima, SBMPTN tuh juga nggak keterima. Akhirnya itu tuh dapat undangan ya nak? nggak dapat undangan juga. Dengan di Brawijaya? Nggak dapat undangan Brawijaya. Jadi waktu itu ngambil jalur mandiri Brawijaya baru keterima tuh, dan itu udah last minute banget. Udah akhir coba tes mandiri. Sebenarnya masih ada banyak sih pilihan, cuman entah kenapa emang hatinya di Brawijaya. Pas nyoba keterimanya di Brawijaya. Kedokteran itu gak gampang ya Pak? Kedokteran Apa beda mungkin buat ini, buat anak-anak yang mungkin mau kuliah sekarang ya? Kasih info dok. Apa sih sebenarnya yang membedakan fakultas kedokteran dengan fakultas lain tuh apa itu? Ya kayaknya orang menganggap kok kedokteran tuh sulit banget. Melakak belajarnya. enggak sih sebenarnya. Ini ngobrol-ngobrol sama sebelah. Papa punya teman sebelah tadi, temannya mau orang tua, dia ngomong kita berdua katanya kalau masuk fakultas kedokteran tuh 7 tahun udah pasti lalu dan mungkin kemungkinan DO kira-kira. Ternyata kedokteran itu karena satu lama ya prosesnya, sampai dapat gelar dokter tuh butuh 6 tahun. Jadi emang prosesnya 6 tahun? Prosesnya 6 tahun, dan itu yang sulit itu adalah kita harus konsisten, harus menjaga tetap semangat, itu yang susah, dan tuntutannya itu banyak, mulai dari tugas-tugasnya. Jadi mungkin yang bikin capek itu ya tadi, karena tuntutannya itu banyak sekali, mulai dari ya harus baca jurnal lah atau ngerjain tugas. Tapi kan pasti bukan seperti tadi kata Mangkat, ada up and down-nya. Nah ketika mengpulat down gitu ya, up gimana ini? Nah kitanya lagi nih. Pentingnya itu adalah ngingat motivasi di awal. Jadi sebenarnya kalau masuk kedokteran dari awal udah dipaksa orang tua itu mending gak usah masuk, sayang sekali, karena nggak ada lagi yang nyemangatin kita selain diri kita sendiri kalau lagi down ya. Walaupun orang tua pasti ada, cuman orang yang paling pertama ya diri kita sendiri. Jadi kalau memang nggak niat ataupun emang bukan motivasi, gak usah. Karena kuncinya sebenarnya bukan cuma cerdas ya, tekun ya. Karena mama dari Mang Adit itu tekun dari dulu, dari kecil kebiasaan Mang Adit ada selalu setiap sekolah, pulang sekolah selalu mereview pelajaran yang ada. Dan itu bentukan dari mama juga ya nak ya, karena memang dari kecil setiap pulang sekolah mama tanya sama Mang, apa yang dipelajari hari ini? Yuk kita review dulu apa. Kalau misalnya pelajarannya tidak bisa, kenapa dia nilainya salah, kalau mau tanya kenapa ini dan lain-lainnya. Walaupun kadang-kadang jawabannya juga nggak masuk akal, malas kerjainnya. Kenapa ini bisa sih? Cuma emang malas aja. Nah, walaupun sebenarnya seperti itu, tapi terdireview, alhamdulillah akhirnya membuat Mang Adit tekun. Sampai sekarang memperhatikan
selalu mengulang-ulang pelajaran Mang dan membaca buku itu sampai sekarang. Dan itu konsisten melakukan Mang. Intinya itu untuk semua kuliah sih, pada dasarnya nggak cuma kedokteran kok. Apa mau kuliah dimanapun ya susah. Intinya tuh suka dulu. Kalau suka ya bisa. Mau sesusah apapun pasti dikejar. Karena itu Kan ada kalanya titik jenuh. ide jenuh wajar. Itu pasti. Itu papa tanya tadi, titik jenuh tuh ketika down. Oke lah, ada Nah orang tua itu harus seimbang. konsisten dengan niat awal, kembali ke niat awal. Ada orang tua yang mendorong. Diri sendiri pasti kemudian ada orang tua. Iya. Ada selain itu nggak? Yang kedua pasti itu nomor terakhir nanti dulu. Yang lain itu Oke. banyak sebenarnya. Kita di Sama diri sendiri lah ya. lifestyle kita itu juga harus seimbang antara liburan sama belajar. Itu penting sih. Jadi Bagian waktu. pembagian waktu, manajemen waktu ya, karena waktu itu kan nggak bisa dibagi sebenarnya kan, udah ada kita yang manajemen. Nah itu yang penting tuh, harus kapan tahu harus liburan. Berarti kita yang mengatur waktunya, jangan waktu yang mengatur. Benar, kita harus manage itu. Jadi ya jangan dipikir anak kedokteran tuh kerjanya belajar aja, enggak lah. Itu yang kita tunggu-tunggu tuh Nah, ada kan ada Mobile Legends. Nah, cuma Terima kasih. Mobile Legends gitu. Tapi yang penting kita milih temen dan sefrekuensi, itu penting banget. Terima kasih Mobile Legends. Karena dari Temennya. dari temenan itu juga bisa dapat jodoh bahkan, atau bisa dapat Kemudian bisa menggiring kita juga. Benar. Kalau misalnya teman kita baik kan bisa menggiring kita Benar. arah baik. Begitu juga sebaliknya kan. gitu aja. Nah kalau terakhir itu ya baru kita bisa dapat pacar lah, itu bonus terakhir sebetulnya dari kuliah. Lama buat kita kedokteran kan yang lingkupnya itu cuma itu aja, dan alhamdulillah waktu itu emang dapat orang nih, satu anak perempuan yang oke banget lah, pinternya luar biasa gitu ya, terus sabarnya juga luar biasa, terus jadi motivasi juga dan so. Oke, belum masuk ke itu nih. Sekarang kan memang udah sumpah dokter nih. Udah tinggal internship kan. Kalau nggak salah internship tadi disampaikan 1 tahun. 1 tahun Setelah internship nih, mau ngapain? satu internship, Mau kayaknya sih mau mau jadi dosen, mau kerja dulu. masukkan politik, kemudian mau ambil spesialis atau apa nih? Kita kerja dulu lah setahun. Kerja dulu setahun. Dari setelah internship kerja Lulus tahun, setelah itu terus itu mau daftar spesialis, Iya. mau ngambil SPTHTKL atau telinga hidung tenggorok kepala leher. Doain ya. nggak harus spesialis penyakit dalam. Sama kayak milih istri sebenarnya kalau spesialis itu. Orang lain mungkin menganggap ada yang ini cantik tapi di mata orang lain Oke. atau sebaliknya. Iya, Jadi iya. ngelihat spesialis itu cocok-cocokan. Iya, kenapa mau pilih itu? Tanya. Suka. Karena suka materi, materi suka. Bukannya katanya itu lebih lama. Ya mungkin dibanding Nah, spesialis beberapa lain sama aja lah. Ya, cuman mungkin lebih dikit lama sedikit lah, setengah. Harus suka dulu ya, baru cinta karena ya. Ya, dari Susona Yume, Udah cinta kan. oh ternyata cocok nih di sini bidangnya, dan ilmunya seru. Terus kemarin juga senior PPDS-nya juga baik-baik, SPV atau supervisornya juga baik-baik. Jadi terbawa suasana bagus banget gitu, dan unik gitu bidang ini. Di ambil spesialis lah ya. Ya. Ini buat ngejawab juga, Ibu. Ini kok banyak orang-orang yang tanya nih. Ya kan nyakut dikit politik gak apa-apa. Boleh. Sekarang kan bapaknya bupati, biasanya itu kan dia pengen anaknya juga jadi bupati, pengen anaknya juga masuk politik segala macam. Ini juga menjawab bahwa mau lebih konsisten, dan saya pun konsisten. Nggak pernah maksain ya. Tidak pernah memaksa. Anak memilih Mang apa. tadi pilih kedokteran juga kita nggak maksakan, begitu juga jalur ini. Mang pilih spesialis. Mudah-mudahan inilah apa namanya berhasil. Dan kalau politik tuh hasilnya bersinggungan Iya. dengan dunia kerja apapun ya. Tapi Tapi nantilah itu ya. dalam waktu dekat masih sangat jauh. Nih, Mang kan kemarin baru lamaran nih. Orang pada tahu kita udah ngomong kok sama Mama, kita ngomong Mang ini mau merit nih gitu. Pertama pertanyaannya, kenapa Mang pilih merit sekarang? Gitu kan. Kenapa nggak datang? Umurnya ada Benar ya, ternyata. Kenapa yang bisa muda deh di muda. Pak, oke. Itu menurut makanya udah tua nih, udah cepat dan Masalahnya aku matang lah ya. Nah, kalau misalkan lebih dikit aja, Oke. spesialis anggaplah 4 sampai pasangan. Itu sudah nggak ada waktu lagi. Mama kasihan nanti. Iya, karena umur. Karena umur, Apa lagi? terus karena waktunya juga udah nggak banyak lagi nih. Kalau misalkan kita udah studi lah, Ada niat ketemu sama kayak nikah muda? Iya, kemudian awal. ada. Kenapa nih menjadi apa ngeliat papa sama mama nikah muda? Nah, karena udah tahu kedepannya karirnya butuh pengorbanan lebih banyak. Oke. Jadi nggak ada. Tapi kalau ngeliat papa mama juga ada dong, karena itu kan udah hampir setiap hari kita lihat ya gitu. Ya itu ya pokoknya karena benar-benar pengen ngejar waktu, terus Dan papa mama juga udah ngidam punya cucu. Dan menemukan perempuan yang pas, alhamdulillah. Nah, alhamdulillahnya perjalanan ke Dan perempuan yang pas. Sekarang- Insya Allah menekan mahar. Kita kan tahu nih, Mang. Kalau papa sih udah tahu sama mama kan. Cuman Mang perlu sampein dok. Sebenarnya karakter perempuan seperti apa yang mama mau, dan kenapa pilihannya harus Lola?
begitu banyak kan perempuan. Emang juga pernah kenalin kan perempuan kan? Oh ya, itu jangan itu rahasia dapur. Mama nggak sebut sama, mama nggak sebut nama. Mas itu rahasia apa? Kenapa pilihannya Lola gitu? Iya. Kok Lola? Kenapa nggak perempuan yang lain? Ya, pokoknya kayak gini nih, kalau memangnya perempuan di mana? Pertama tuh perempuan muka itu yang bikin kita suka ya. Oke. Pertama kali itu nggak mungkin. Kita lihat enak dia. Yang pertama itu ada yang bikin kita jatuh hati itu salah satu. Muka. Pertama itu masih muka. Iya jelas dong. Munafik pasti orang Yang lupa loh bang, kata mama dan itu benar. Ingat itu. Iya. Buat abang juga nih, buat abang, buat baby juga. Pokoknya harus cari yang ganteng dan yang cantik. Itu kenapa? Karena kata mamanya bangun tidur pertama kali kita lihat itu. Itu aja. Kan kalau bangun tidur itu bukan pilihan kita. Waktu kita begitu, waktu kita Bangun tidur kita lihat yang kita sukai. Setuju bang. Benar, Betul. itu juga nasihat papa. Cuman kalau memang itu intinya kalau dibagi ya antara muka-muka itu mungkin 30% lah. Tapi itu yang bikin kecantol itu adalah awal. Itu yang bikin awal. Itu awal. Tapi yang bikin bertahan memang itu adalah karakter. Katanya itu kan temen Mang dulu nih. Temen akrab katanya. Temen akrab. Biasanya kan jarang tuh temen akrab bisa jadi pacar tuh jarang loh bang. Papa kan punya teman akrab perempuan banyak, nggak pernah pacaran. Iya, Temen akrab banyak. tapi ya kita dengan anak-anak ingat mana? Kayak tanya Iya, berapa? alasan kenapa tadi memilih Lola? Lola tuh cantik pastinya. Ya, Terus yang kedua itu selain cantik karakternya. Lola tuh sabar banget. Buat yang tahu tuh emang itu keras. Saya ini orang keras banget. Terus ambisius segala macam. Dan cuma Lola yang bisa nenangin sama sabar nih, yang bisa sabar ngadepin saya gitu. Nah, ya kalau dipikir siapa lagi yang bisa kayak gitu kan? Itu yang bikin saya bener jatuh hati, mungkin Mang suka banget tuh karena Lola itu bisa menerima orang apa adanya, bukan cuma sekedar omong kosong, tapi dia buktiin gitu. Sebenarnya Lola mungkin kalau dipikir-pikir punya banyak celah untuk bisa lepas dari Mang itu. Maksudnya bisa punya kesempatan banyak. ngapain sih gitu kan? Mang Adit kan mungkin nggak sabar. Ya. Tapi Lola nggak, dia jadi ngapain mengkhianati orang yang sudah mau setia sama saya atau Mang gitu kan dari lama. Itu prinsipnya. Terus yang ketiga itu Lola itu Smart. selain pintar itu udah pasti. Jadi selain karakter, sangat suka banget sama perempuan yang pintar. Jauh lebih pintar dari Mang. Setuju. Itu suka banget sama perempuan yang pintar. Jadi Smart. maaf ya, misalkan mukanya nggak sebegitu cantik, tapi dia pintar banget. Mang lebih pilih itu daripada cewek cantik banget tapi benar-benar nyambung. Kenapa? Karena dia yang akan mendidik anak-anak Mang. Iya, dan dia kan menurunkan Iya, dia akan mendidik. ini kita sebagai program Mas. Ya, dia mendidik anak-anak Mang. Puas. Makanya Mang cuma mikir itu aja. Kalau ibunya pintar, pasti anak-anaknya juga bakal aja diurus. Pasti ya, pintar, punya kepribadian atau karakter yang sama baiknya. Jadi itu sih buat teman-teman yang mungkin lagi dari pacar ya. Tim dari mama merestuinya. Dan yang terakhir, yang paling penting itu adalah restu dari papa mama, terutama Mang. Jadi kalau Mang ini punya pacar pasti lapor. Dan pacarnya sebelumnya tuh nggak ada. Nggak ada yang dapat ACC karena Lola ini paket lengkap. Terus dan Baby juga sekali sama Lola. Dan Baby suka banget sama Lola. Gitu. Jadi ya pilihannya langsung tanpa pikir panjang Lola. Menurut Mang banyak nggak hal yang Mang lihat dari papa dan mama yang kira-kira mau terapin nih, walaupun keluarga itu tidak sama ya Mang. Mang nggak bisa samakan Lola dengan mama, nggak bisa. Mang nggak bisa samakan itu baca berbeda. Ada nggak hal kira-kira banyak banget yang Mang lihat dari papa sama mama yang kira-kira mau terapin di balik lagi tadi ya, karena Mang ini kan anak pertama ya. Dia anak pertama nemenin papa mama dari susah, jadi itu udah tahu banget proses. Karena baik buruknya tahu papa mama kan masih muda mungkin, jadi sembari punya anak juga itu menjadi proses pembelajaran, dan itu juga proses bagi Mang untuk melihat orang tua yang baik tuh kayak gimana. Nah, kalau ditanya gimana papa mama, ada nggak didikan yang ini, pasti banyak banget. Cuman yang paling penting itu adalah kedekatan orang tua dengan anaknya. Karena kalau menurut Mang pribadi ya, ngelihat teman-teman Mang gitu mungkin maaf ya banyak yang rusak lah tanda kutip itu karena nggak terbuka kepada orang tuanya gitu. Kalau Mang sendiri ya di rumah sama papa ini kayak temen, Iya. sama sekali nggak ada, bukan yang kurang ajar ya, tapi nggak ada batasan yang komunikasinya baik, Jadi kalau kadang-kadang adu-adu bisa ngomongin apa aja. bisa ngomongin apa aja. Jadi nggak ada sebenarnya, hampir nggak ada hal tabu yang nggak bisa yang nggak bisa dibicarain. Bener. Jadi itu yang paling berkesan itu anak tuh harus dibuat jadi temen gitu. Karena kalau kita udah buat tembok yang tinggi atau tebel, anak itu mungkin akan lari ke tempat lain gitu, bukan ke orang tua. Itu yang pertama, yang paling utama. Mungkin sisanya ya
masih banyak yang cara papa mama mendidik kita soal manajemen waktu, terus soal rizki atau keuangan itu juga penting. Mama papa ajarkan, mungkin papa mama ini orang berada tapi nggak pernah mendidik anaknya itu untuk menggampangkan atau beli ini beli itu. Sebenarnya bisa kita harus ada target. Iya, dari SD itu dikasih harus student of the year. Student of the year itu kayak piala lah buat anak-anak dari SD sampai SMP. Nilai terbaik lah, alhamdulillah. Semua ya. Abang, emang gitu ya. Ya kan soalnya papa selalu di rumah di emang ada reward sama punishment. Reward dan punishment pasti satu paling banget buat anak-anak ya. Jadi perlu macu mereka dan juga tahu mereka mana yang salah. Mereka tahu. Jadi setiap ada kesalahan, tapi bukan diberikan punishment yang keras ya. Punishment itu yang lebih mendidik. Misalnya kalau memang mengadik itu ada kesalahan, hobinya apa itu mama tarik beberapa hari. Misalnya main game, mama tarik beberapa hari. Nggak boleh ya. Karena tahu kenapa kesalahan mengadik itu seperti ini melakukan. Kita ada komitmen di awal. Kalau salah, harus tetap manis. Jadi mama itu sebenarnya mungkin kalau tidak orang kayaknya sekarang bahasanya tiger parenting ya. Jadi sebenarnya kalau untuk orang Asia terutama saya sih cocok aja gitu. Mungkin kalau milenial sekarang nggak cocok kayak gitu ya. Nggak cocok. Cuman mama nih sama papa juga ngedidiknya Mang ini cukup keras ya sebetulnya. Tapi memang mama papa tuh mendidik Mang untuk masa yang bukan saat itu, untuk sekarang. Jadi itu cocok banget. Lebih tegas mungkin ya, lebih tegas. Memang cara mendidik juga berbeda-beda. Papa sama mama akan melihat karakter Mang, abang, baby itu berbeda. Nah, cara mendidiknya juga harus berbeda. Itu juga pembelajaran buat Mang. Anak tuh gak bisa disamain, Mang. Betul, beda itu karakternya. Mang harus pelajari betul. Ketika Mang punya anak, nanti Mang harus pelajari betul karakternya. Anak ini seperti apa? Karena beda cara mendidik. Abang tuh gak bisa kalau kayak cara mendidik mama, mendidik Mang sama mendidik abang, gak ketemu itu. Begitu juga dengan baby. Begitu juga baby, apalagi baby anak perempuan gak ketemu tuh, gitu kan. Terus mau punya anak berapa? Enggak nanti nih. Oke. Harus tahu dulu mereka nih, Mang itu kecil tuh inget nama setiap harinya Mang itu minta aja kemana aja. Oh ya, itu apa? Coba. Jadi Coba bayangin. hobinya saya tuh mungkin banyak yang nggak tahu ya, pasti banyak yang nggak tahu. Hobinya Bang itu sama binatang. Bang tuh cinta banget sama binatang. Setiap seminggu sekali itu minimal selalu minta ke taman safari sama ke SeaWorld. Coba bayangin ya. Sampai itu enggak, dan itu tidak benar hawak oh ya. Gak mau tuh beli kuda-kuda kecil, beli ini gitu ya. Dan itu Dia luar kalau biasa. ditanya, yang lain nggak tahu. Tapi kalau ditanya misalnya, bagaimana suara ayam, kukuruyuk gitu kan. Sampai suara gajah pun dia ngomong gajah gitu. Terus suara cuma mana? Saking dia mengarang-arang. ya pokoknya suka banget lah. Saya sampai sekarang. Seminggu sekali itu pokoknya mesti ke taman safari, ke SeaWorld. Mama sama papa yang nganter capek mau sampai hafal. Ini ada fotonya naik kuda, keliling kuda. Kita pernah ke Bandung naik kuda. Kudanya kecil, emangnya besar. Kuda itu keliling itu juga. Bukan cuma kudanya yang ampun, tukang yang apa namanya? Kuda ya sampai Bahkan keluar dari Ada yang bikin malu Pak sebenarnya. Itu apa nggak ingat itu di Andro Bisu. Ke Margo City dulu tuh ada mungkin ada masalah sekarang udah misalnya SMP kelas 3 bahkan itu gede banget. Saking suka binatangnya karena di situ ada binatangnya naik itu diliatin sama ibu-ibu. Tapi udah amat jadi emang suka binatangnya naik yang robot Gimana tuh kesukaan tunjukin mau ke zoo, maunya ke zoo. Coba sampai sekarang itu kalau ditanya bahkan walaupun tahu taman safari itu tetap suka sampai sekarang melihara binatang dari dulu juga. ke luar negeri misalnya di Singapura tuh ya, yang dicari zoo. Australia juga zoo lagi. Australia zoo, Singapura zoo. Jadi dia yang dicari kebun binatang. Dia ada hobinya itu. Enak sih itu. Kita sekarang Tapi kan semuanya sama aja di situ aja kan. ada bentar lagi datang tinggi. Karena tahu lagi lah. Pernah melihara burung hantu. Oh iya. Apa sih gecko ya? Ada gecko. Dan nggak tahu kelinci itu berapa kali habis dibeli ngurus ke puncak. Ada. Jadi ya sebenarnya bikin refreshing sih. Hobi memang berbeda-beda. Silakan saja ada masalah. Seperti jangan mengganggu. Iya. Ya. Ini anak paling aktif tuh mengandit dibanding abang sama baby. Masya Allah luar biasa aktifnya. Kalau sudah datang malam-malam maunya ngapain, nggak boleh mati itu namanya si misteri Gunung Merapi. Kalau dimatiin itu sampai dia bangun sampai pindah dah samaan tidak emosi dengan TV itu. Setiap saat tontonannya itu sampai hafal. Itu setiap perkataan mereka tuh hafal, tapi nggak boleh sama sekali TV mati si misteri Gunung Merapi. Tapi itu jadi inilah pokoknya sampai sekarang itu prinsipnya memang adalah keluarga itu nomor satu. Nggak terkecuali mama papa ya. Itu mantu pokoknya berani pasang badan dan pokoknya bahkan berbuat banyak hal lah
hal-hal baik ya untuk keluarga Mang. Selalu sayang banget sama adik-adik, sepupu, papa, mama, kakek, nenek. Pokoknya nomor satu itu keluarga bagi Mang. Karena ya mungkin itu ya, karena dulu ngerasain susah bareng, terus erat banget dulu tuh, hangat. Maksudnya sampai sekarang pun hangat, tapi dulu tuh jauh lebih erat lagi karena mungkin saudara masih belum pada pisah. Waktu itu masih ada bisu, masih ada pindah satu rumah waktu itu. Jadi Kita masih belum nikah sih soalnya. benar, jadi waktu itu ngerasa kayak dapat full blown lah istilahnya, atau dapat banget semua keluarga. Sekarang kan udah pada pisah-pisah, udah punya anak sendiri kayak Tapi alhamdulillah mereka akan menjadi support system Mang Adit. sampai sekarang. Pokoknya sampai sekarang apapun mau Mang Adit mereka berusaha memenuhinya selama itu baik. Apapun mau Mang Adit mereka selalu support Mang Adit, dan mereka selalu pasang badan buat kepentingan Mang Adit, abah sama baby. Sebelum akhirin mungkin Papa terima kasih Mang udah jadi jadi anak kebanggaan Papa. Nah, Papa bangga sekali waktu Mang ngucapin Mang ngelamar Lola. Papa nangis tadi, Papa bangga sekali, terharu. Papa ngeliat sosok Mang berdiri di atas podium kan sebagai mewakili seluruh Tuanya dokter muda. Dokter Baim baru di ya baru akan berlatih untuk memberikan speed ya, keynote speed gitu ya, speak untuk bicara sendiri. Wah, bangga sekali gitu. Papa melihat Mang ini udah lebih dari Papa ya. Kalau Papa jadi Mang nggak sanggup seperti itu, dan Papa terima kasih. Udah jadi anak Papa yang paling baik, mengerti, jadi anak tua yang sangat luar biasa buat Papa. Jadi itu jadi contoh yang baik kepada adik. contoh buat adik-adiknya sudah. Ya Mang juga terima kasih untuk semua papa mama, perjuangannya, pengorbanannya dari dulu, dari nol sampai kita sekarang. Pokoknya akan Mang bayar tuntas sampai nanti akhir hayat buat mama. Amin. Pokoknya Mas selalu sama sampaikan ke Mam, jadi pribadi yang jujur dan rendah hati anaknya. Iya. Karena orang cerdas banyak sekali, tapi orang jujur dan rendah hati tidak banyak sekali. Jadi Mam sudah, menurut Mama sudah paket komplit. Mam sudah cerdas menurut Mama. Mam sudah jadi dokter. Dan harapan Mama Mam jadi jujur dan rendah hati, itu akan lebih baik buat Mang Adit ya nak ya. Insya Allah kedepannya akan lebih baik lagi. Oke, Bisa. nanti kita akan balik lagi. Besok kita akan nge-vlog lagi Bareng Lola ya. bareng sama Lola. Kita akan kulik nanti hubungan Lola sama Mang Adit Mang seperti Adit. apa? siapa gitu. Dan apa yang sudah membuat Lola jatuh cinta sama Mang Adit? Mang Adit. Kenapa dia bertahan gitu kan? Nah, kita nggak tahu juga tuh kan. Artinya disembunyikan ya, tahu-tahu ngomong di vlog nanti kan. Disebut Bahaya ini, bahaya. si roasting. Gitu, teman kalian Kantan Wakanda. Terima kasih banyak. Masa setia, bahkan semuanya sehat. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Pantengin tiap Sabtu di channelnya Raden Adipati Surya.